ya. Ada sukacita ya pagi hari ini ya semuanya. Recording. Oke. Kita akan memulai pagi hari ini dengan persekutuan kita, teman-teman. Yuk, kita mengambil waktu teduh sejenak, teman-teman, untuk memulai persekutuan. Namun sebelumnya buat teman-teman yang belum on kamera, silahkan di on kameranya, gitu, supaya kita tahu juga siapa-siapa sih. Ini yang seperti apa sih orangnya, gitu. Ya, jemaat diizinkan untuk fokus pagi hari ini. Boleh bawa minum, teman-teman. Kalau kalian pengen minum, silahkan sediakan cangkir atau botolnya. Kan nggak mungkin lihat kamera haus terus gitu kan. Jadi silahkan aja. Ya, kita mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai, teman-teman. Ayat panggilan ibadah kita pagi hari ini terambil di dalam Roma 14 ayat yang ke-9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Sekali lagi, Roma 14 ayat ke-9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikian firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, teman-teman. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini buat waktu yang baik. Engkau boleh bersama-sama dengan kami, Tuhan, anak-anak remajamu, di dalam pertumbuhan kami, di dalam usia kami, boleh semakin mengenal begitu banyak hal dalam hidup kami, Tuhan. Engkau tetap setia, Engkau tetap mendampingi kami, Engkau terus berjalan bersama dengan kami, Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh spend time dengan Tuhan, kami boleh menikmati Tuhan lewat ujian, lewat firman yang kami mau dengar, lewat setiap apapun yang kami kerjakan, Tuhan. Dan biarlah melalui persekutuan pagi hari ini, kami boleh semakin mengenal Tuhan dan boleh semakin mengenal sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memulai persekutuan remaja pagi hari ini. Amin. Mari teman-teman, kita mau mendeklarasikan kepercayaan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Saya akan pimpin kita semuanya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman, kita mau sama-sama memasuki acara kita pagi hari ini, tapi sebelumnya saya ingin setiap kita bersukacita di dalam Tuhan, karena pagi hari ini kita dikasih nafas kehidupan, kita bisa bangun, kita bisa minum, kita bisa ngemil sedikit gitu ya, cuci muka, dan segala macam. Kita bersuka di dalam Tuhan, karena Tuhan yang memiliki kehidupan kita, teman-teman. Amin. Oke, lanjut bro. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan,
mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari semua bertepuk tangan. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Oke, keren banget nih musiknya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Musa Hari untuk memimpin kita di dalam kelompok tumbuh bersama. Oke, selamat pagi semuanya. Morning, sir. Morning. Ya, Pagi. kita hari ini akan coba ya. Setelah ini kita akan bagi kelompok. Kita bagi aja berapa ini. Ya, ini Ya. ada berapa ya hari ini yang hadir? 16 bosan. 16. Ya, Dikurangi kita 2. jadi ada 14, bisa lah ya 7 supaya lebih bisa itu kalau ketika kita share, ketika kita berbagi, kita bisa banyak hal yang kita bisa bicarakan karena waktu kita nggak banyak kan, hanya 40 menitan lah ya maksimal. Nah, itu seperti itu. Jadi setelah ini kita akan bagi kelompok nanti. Contoh Antonius yang akan membaginya dan kita jadi kelompok, silahkan kita diskusi, kita share mengenai kehadiran Tuhan ya, karena kita bisa ya sepanjang bulan inilah ya kita sudah gumulkan sama-sama tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, kehadiran Allah itu dalam kehidupan kita. Karena biar bagaimanapun ya kita sebagai orang percaya Yesus pasti kita sadar betul bukan bahwa Tuhan itu selalu hadirlah dalam hidup kita dalam segala keadaan, suka, duka, susah, senang, sakit, sehat ya. Kita hadapi semuanya dan Tuhan selalu ada di sepanjang perjalanan hidup kita itu. Nah, nanti kita akan siarkan bersama. Karena begini, teman-teman, saya ingin menggumulkannya seperti ini. Kita seringkali melihat satu kejadian berkenaan dengan iman kita itu hanya satu sisi. Misalkan gini, Tuhan itu baik. Maka imbasnya adalah karena Tuhan baik, kita bersyukur kepada Tuhan. Iya kan, hanya begitu saja ya. Padahal seharusnya ada sisi yang berbeda, sisi yang aktif. Itu sisi yang pasif adalah Tuhan baik kepada kita, maka kita bersyukur kepadanya. Ya, menikmatilah kebaikan Tuhan.
Padahal ada sisi lain yang harusnya jauh lebih aktif, yaitu karena Tuhan baik, maka seharusnya kita berbagi kebaikan itu kepada semua orang. Saya kemarin baru menggumulkan tentang misalkan ya, tentang Allah itu adil. Sehingga ketika kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain, gitu ya, kita lalu bilang sama teman-teman kita, saya sih nggak khawatir ya, karena Tuhan itu adil, dia pasti akan memberikan keadilan buat saya, dia pasti akan membela saya, dan seterusnya. Tapi sisi yang berbeda kita jarang pikirkan, yaitu bahwa Tuhan itu adil loh. Makanya jangan pernah berlaku tidak adil terhadap orang. Karena Tuhan pasti marah. Begitu. Ya. Tuhan itu pembela hidup kita. Setuju? Tuhan itu pembela hidup kita. Makanya saya tidak takut menghadapi hidup ini karena Tuhan pasti bela. Angel Caroline, Ara, Ella, ya, semua yang ada di sini meyakini itu juga kan, bahwa Tuhan adalah pembelamu. Gitu. Makanya jangan takut menghadapi hidup ini karena Tuhan pembelamu. Tapi pernah nggak kita pikirkan sisi untuk orang lainnya? Bahwa Tuhan itu pembela saya loh. Di satu sisi saya tidak akan takut. Tapi di sisi yang lain saya akan bilang, Angel, Ella, ya, jangan macam-macam sama saya loh. Kenapa? Karena Tuhan pembela saya. Kan harusnya begitu juga. Sama seperti saya terhadap, misalkan terhadap istri saya lah ya. Saya tidak akan pernah curang sama dia. Kenapa? Karena Tuhan pembela dia. Saya akan berlaku benar terhadap dia. Karena kalau saya tidak benar terhadap istri saya, Tuhan yang akan marah loh. Nah, seperti itu. Yuk kita pikirkan bagian-bagian yang seperti itu sekarang. Tentang kehadiran Tuhan. Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Amin ya. Sepanjang bulan ini kita sudah belajar itu. Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Maka ketika kita susah, senang, sedih, sakit, dan lain sebagainya, Tuhan selalu ada bersama kita. Oke? Dan oleh karena itu kita bersyukur kepadanya. Tapi yuk kita pikirkan lagi bagian yang lain. Kalau Tuhan itu hadir dalam hidup kita, maka bagaimana hidup kita seharusnya untuk diri kita sendiri maupun ketika kita hadir di tengah-tengah orang banyak. Itu yang akan kita pikirkan hari ini ya. Nanti, contoh Yohanes akan bagi kelas, kita akan diskusi lebih kecil kelompoknya. Bagi kelas ya, bagi kelompok. Antonius. Atau Gabriel Antonius. ya. Saya mohon maaf nih. Ya. Angel ketawa, okay. Angel Caroline ketawa karena itu losunya. Ya. Jadi Tante Antonius akan membagikan ya kelompoknya 77 atau siap. Nah, seperti itu. Ya. Kita akan diskusikan bagian-bagian itu bersama-sama ya. Nanti kita akhirnya di kelompok masing-masing atau masuk lagi ke yang umum, contoh. Masuk ke room ya. Masuk ke room. Nah, jadi kita sepakati ya sekarang ya, masuk ke room ini nanti kita. Sekarang ya, main room 20. Sekarang 8.20. Kita sepakati aja ya 20 menit dari sekarang ya. Yes. 20 menit dari sekarang. Jadi nanti masuk lagi ke room ini. Oke, silahkan Saudara. Oke, Paul. Good morning. Luar biasa. Waduh, cewek semua nih. Saya berasa ganteng sendiri. Kayaknya halo semua. Nge-freeze kayaknya ini. Iya, koneksinya agak buruk. Punya
siapa? Punya saya. Iya, Kakak nge-freeze di sini. Suaranya juga putus-putus. Oh, bentar ya. Iya, iya. Ini udah jelas ya? Yes, already. Iya, tadi kayaknya nge-freeze deh. Oke, oke. Wah, cewek semua nih. Oh, cuma Oswald sama. Oh, enggak, Ban. Coba buka kamera kalian sih. Pelit banget sih kalian sih pagi hari ini. Coba, siapa sih Flynn? Atau kalian jangan-jangan selama ini tidak pernah mandi ya? Kameraku agak bermasalah. Sebentar. Oke lah, yang penting saling mendengar aja. It's okay, no problem sih sebenarnya teman-teman. Cuma bercanda aja. Oke teman-teman, tema kita sebulan ini apa sih? The presence ya, tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Minggu pertama apa El? Temanya Ella ini paling ngerti nih temanya nih. Aduh, Pentium berapa nih? Spend time. Ya, minggu pertama kita bicara tentang spend time dengan Tuhan. Itu pembicaranya itu orang ganteng itu. Ya, yang ngobrol waktu itu. Saya maksudnya gitu ya. Oke teman-teman, tentang spend time waktu itu ya. Minggu kedua kita bicara tentang apa itu, lupa juga saya. Minggu kedua itu tentang always ready ya. Oh, Tuhan selalu hadir gitu ya. Dan yang minggu ketiga itu tentang protective gitu. Karena terkadang kita tuh gini loh teman-teman. Kenapa temanya protective? Maksudnya hubungannya dengan presence apa sih? Orang tua kita tuh kadang protect ya sama kita ya. Tapi sadar nggak sadar sih teman-teman bahwa itu adalah bentuk perlindungan Tuhan lewat orang tua buat kita. Gitu loh. Atau guru kita gitu ya misalnya. Jangan nyontek, jangan ini, jangan itu ya kan. Terkadang kita kayak, ngapain sih kok gue disuruh-suruh kayak gitu kan. Padahal itu adalah bentuk protected daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nggak masuk ke dalam masalah, kita nggak masuk ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Dan minggu terakhir kita ngebahas tentang presence, tentang kehadiran gitu ya teman-teman di kelompok tumbuh bersama ini. Dan tadi Musahari bilang apa? Dia mengawalinya dengan Tuhan adalah perisaiku kan. Misalnya perisainya Angelin Caroline gitu ya. Tapi orang misalnya saya berniat buruk sama dia gitu. Aduh, tapi saya harus mikir bahwa siapa sih pembela dia sesungguhnya gitu loh. Jadi kita juga harus melihat dari dua sisi gitu ya. Memang betul bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah benteng dan perisaiku dan segala macam gitu ya. Tapi satu sisi kita juga harus melihat bahwa ya ketika kita mau berbuat aneh-aneh ke teman kita atau kita mau ngapain atau kita mau jail atau kita julid sama teman kita pun kita harus mikir gitu loh. Tuhan adalah benteng dan perisai dia juga gitu ya. Ini apa nih? Oke, bentar ya. Oh, ada yang masuk lagi. Ya, saya nggak tahu. Thank you, Pak. Teman-teman boleh ngobrol ya di sini ya. Maksudnya di room ini nggak cuma aku aja yang bicara, tapi pengen dengar pendapat kalian juga gitu. Bentar ya. Nah, teman-teman, kira-kira ketika kita menggumuli tema ini, ketika Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, seharusnya di dalam hidup kita tuh kita ngerasain apa sih? Coba teman-teman bisa jawab nggak sih? Kalian pernah nggak sih ngerasain Tuhan itu, bahwa Tuhan itu dekat sama saya, Tuhan itu hadir dalam hidup saya? Masa di usia kalian yang udah lewat dari 10 tahun, dari anak kecil, dan lewatin belasan tahun,
tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kalian? Kehadiran Tuhan itu nggak langsung kayak dengan kasat mata langsung plung gitu, nggak gitu juga ya. Tapi dalam bentuk-bentuk penyertaan Tuhan. Kira-kira gimana? Dari Caroline, dari Angel, dari Oswald, Flynn, dan lain-lain. Gimana coba? Jawab aja, nggak apa-apa. Unmute aja. Pernah nggak ngerasain kehadiran Tuhan? Dan jika Allah hadir dalam hidup kita tuh, maka kita tuh akan ngerasain apa sih? Pernah nggak pengalaman kalian seperti itu? Coba Angel Caroline. Kayaknya kemarin ini ya, sempat ngalamin hal yang nggak enak juga ya di beberapa bulan yang lalu gitu ya. Gitu. Coba boleh share sih. Ketika kita merasakan kehadiran Tuhan, kan pasti masing-masing kita pernah ya merasakan kehadiran Tuhan. Karena kan kita pernah juga gagal, pernah juga takut, pernah juga melakukan sesuatu yang salah, atau juga pernah kita misalnya capek mengerjakan tugas, kita kan pernah nih mengeluh ya kan. Tapi kalau misalnya ada kehadiran Tuhan sampai dalam diri kita, kita pasti mengurangi rasa keluhan kita. Kita tidak mudah mengeluh karena Tuhan Yesus tidak suka orang yang suka mengeluh. Tuhan Yesus suka orang yang tetap bekerja dengan sukacita. Jadi apapun yang kita lakukan ketika kita takut dengan Tuhan, pasti segala sesuatu yang kita lakukan itu di jalan yang benar. Iya, betul. Itu. Gitu ya. Terus ada pengalaman gitu yang kamu benar-benar ngerasain kehadiran Tuhan? Ya, itu dulu yang sempat pernah kena COVID kan. Iya. Sangat pasti ada sedih, ada rasanya betul. kayak gimana nih, bisa sembuh nggak gitu ya kan. Tapi kita tetap berdoa, tetap merasakan kehadiran Tuhan. Pasti Tuhan ada di sisi kita dan pasti menyembuhkan kita dan pasti kita sembuh. Wow, luar biasa. Thank you. Dari Angel, Kirana, gimana? Coba sharing dong sama kita semua. Selama belasan tahun, kamu udah kelas 3 SMA sekarang. Bagaimana Tuhan itu hadir dalam hidupmu dan apa yang your feel gitu loh. Apa yang kamu rasakan gitu. Silakan. Bersyukur sih kok, dari masuk SMA kan kelas 1, terus habis itu gak lama langsung pandemi. Jadi masa-masa SMA rasanya kayak cepet kali. Terus tiba-tiba sekarang udah mau lulus aja, udah harus mikirin mau kuliah apa, di mana gitu. Iya. Terus dari yang nggak tahu apa-apa, akhirnya sekarang udah punya tujuan, bisa dijalanin gitu. Yes. Ya semua dari berkat Tuhan sih kok. Kan digumulkan juga, didoakan. Ya. Dan kamu ngerasain bentuk konfirmasi daripada Tuhan atau segala macam itu dengan seperti apa? Bingung ya? Simpelnya kamu ngerasain bahwa Tuhan itu kayak agree dengan apa yang kamu punya, apa yang kamu ingin kerjakan gitu. Gue kayak ya, mata Najwa, tau gak sih? Sampai sekarang sih yang aku jalanin dengan tujuanku dilancarkan aja sih. Terus kamu, your feel yang kamu rasakan adalah ketika itu semua Tuhan izinkan terjadi, ketika Tuhan lancarkan jalannya gitu. Seneng sih, bersyukur. Kan tinggal di jalan. Seneng ya. Rejoice ya. Bahagia, sukacita gitu ya. Memang kalau Tuhan hadir tuh hati kita tuh, nah itu dia. Ada still ya, ada ketenangan di sini ya. Gitu. Ya, thank you untuk sharingnya. Coba dari Oswald nih, Val. Oswald ini banyak temennya nih. Gimana, Val? Lagi mencari kok. Oh, mencari ya? Oke. Mencari gimana maksudnya? Bro, mencari Tuhan. Lagi mikir-mikir. Lagi mencari. Di bagian mana? Iya. Oke. Coba ke Flynn dulu deh. Flynn ini kan di organisasi juga. Gitu kan. Gimana, Flynn? Ya, kok. Ya. Gimana? Halo, Flynn. Ya. Dengar pertanyaanku tadi nggak?
penyertaan Tuhan ya. Iya, gimana tuh yang kamu rasakan? Jangan di-mute, kamu share aja. Kami mau dengar. Jangan Oh, malu-malu. aku Iya. bisa biasa lebih merasakan penyertaan Tuhan itu kalau di saat lagi down gitu atau lagi bermasalah. Baru Iya. kalau cari Tuhan kayak merasa ya at least sedikit enakan gitu. Oke, contohnya, case-nya apa yang pernah kamu alami gitu? Ada gitu? Kayak misalnya lagi bergumul sama PR yang numpuk banget gitu kadang. Iya. Baru kadang misalnya PR-nya udah numpuk, baru ngurus event juga numpuk, banyak event Iya, benar. yang mau di-handle banyak gitu kan. Ya Iya, kayak benar banget. Terus yang kamu rasakan bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kesulitan kamu, di tengah-tengah kesibukan kamu, di tengah-tengah kamu yang hektik banget kayak gitu-gitu dengan seperti apa gitu. Dan kamu sadar bahwa ini Tuhan tuh hadir loh. Walaupun aku capek banget kayak gini gitu. kadang kan ada ibadah dari sekolah gitu ya. Oh iya. Ada perasaan kayak lebih tenang gitu sih. Jadinya Still bisa ya. menyelesaikan ya satu-satu gitu. Jadi satu-satu masalahnya selesai. Iya ya, betul. It's good. Saya senang dengarnya. Coba si Hubert, coba nih, Hubert udah di perkuliahan, gimana buat? Coba share buat. Dari saya, Tuhan Yesus itu hadir saat menghadirkan orang yang lain untuk membantu kita. Wow, keren. Ya, betul. Pernah ngalami, Bart? Pernah. Iya, gimana tuh? Boleh share ya? Kalau nggak salah, hari itu pas di perkuliahan kan, ada berkas yang mau diurus nih. Jadi kan namanya kita masih online nih dari awal. Jadi udah itu di situ udah putus asa, udahlah kalau nggak urus saya lah administrasinya. Tapi tiba-tiba kayak ada satu orang yang tiba-tiba ngechat aku. Sini nih, aku tolong nih kamu. Aku lagi di Medan nih kebetulan. Jadi kayak itu kayak merasa kayak Tuhan betul-betul bantu tapi melalui orang lain. Orang datang bantu kita. Yes, benar. Karena itu yang sering aku alami juga gitu loh. Kalau aku sampai umur 27 tahun sampai hari ini, bentuk penyertaan Tuhan itu dahsyat banget. Dan melalui mentor, melalui orang-orang kakak-kakak rohani yang selalu membimbing ketika aku lagi down, apalagi sebagai seorang leader yang ngelit anak-anak remaja gitu, kadang kan saya juga nggak ngerti pemikiran kalian dan pergumulan kalian masing-masing, setiap generasi berbeda, setiap zamannya udah berbeda gitu. Saya juga kadang ngerasa capek gitu, kayak aduh, apalagi ya mau dikerjain ya, kreativitas apalagi yang mau didongkrak ya, ibaratnya gitu loh. Ketika itu ya Tuhan selalu ingatkan lewat firman-Nya, lewat orang-orang yang mentorin saya selalu by call, ngobrol sama mereka, bilang bahwa ya dijalani bahwa pelayanan itu sungguh indah kok. Dia bilang kayak gitu. Coba kamu lihat nanti deh, 10 tahun lagi ketika kamu melihat anak-anak remajamu, mereka sudah berada di eksekutif, di dalam marketplace, mereka sudah mungkin ada jadi presiden, segala macam. Itu adalah sukacita yang lebih amazing banget. Keren.
Nge-freeze lagi ya. Oke, thank you Hubert untuk sharingnya tadi, memberkati sekali. Gitu ya. Thank you, Cantau. Dari permisi Ko. Iya. Gimana tuh? Kenapa, Val? Koneksinya kurang stabil. Oh, it's okay. Kita tinggal 4 menit lagi. Kita kasih kesempatan ke siapa? Aracelia ya. Ada nggak? Gak ada. Iya, betul. Ya. Ya, kurang stabil ya. It's okay lah. Inilah namanya beriman. Suara saya kedengeran? Putus-putus. Gitu. Iya ya. Ini masih putus-putus. Masih. Udah. Better lagi. Ngelek lagi. Udah lumayan ya. Better ya. Oke deh. Ada lagi sih dari Verlin. Gimana Verlin? Saya nggak pernah dengar suaranya Verlin nih. Ngelek ya. Oke. Kita maklumi lah namanya ini ya, apa namanya? Koneksi gitu ya. Oke, udah stabil lagi ya, teman-teman? Udah ya? Yes, already. Luar biasa loh ya. Bergumul juga ini. Ya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai aja gitu ya. Dari siapa tadi? Aracelia sama ini ya, Verlin belum ya. Gimana? Ada yang mau di-share nggak? Halo? Oh iyalah. Oke lah, mungkin mereka nggak dengar ya. Atau mungkin bingung mau cerita apa lagi gitu kan. Gitu. Kita ada tambahan 5 menit teman-teman, jadi sampai 8.45 karena tadi nge-freeze berapa menit gitu ya. Sayang gitu sih, aku pengen dengar juga cerita dari Oswald. Ya Val, cerita lah Val. Masih mikir deh udah gitu. Belum dapat sih kok. Iya, hal-hal simpel aja bro. Maksudnya kayak selama ini yang kamu alami, maksudnya kayak bahwa Tuhan itu ada bersama kamu gitu loh. Mungkin lewat orang tuamu, lewat pengalaman kamu berkeluarga, lewat kamu punya teman-teman, kayak gitu-gitu sih. Kalau misalnya terhindar dari kecelakaan, bisa nggak kok? Nah, bisa lah. Itu kan bentuk penyertaan Tuhan banget tuh, bahwa Tuhan tuh hadir gitu. Ada kejadian itu ya? Ada, hampir ketabrak orang gitu. Di mana? Pas di Jalan Medan tuh, kan mau belok ke kiri, tapi orangnya beloknya sampai ke bagian kanan. Jadi aku nggak bisa masuk, hampir ketabrak dia tuh. Lalu bawa mobil atau motor? Motor. Oh iya. Terus di situ setelah kamu terhindar dari kecelakaan itu, what do you feel gitu loh? Apa yang kamu rasakan gitu loh? Wah, What aku your feel mati. gitu ya. Terus kamu langsung ingat Tuhan nggak? Oh Tuhan Yesus gitu. Atau Aku langsung dalam hati, wah Tuhan Yesus memberkatiku.
Iya, iya ya, gitu ya. Saya udah kecelakaan berapa kali nih. Saya pernah dijahit loh ini teman-teman. Saya ada bekas luka di sini. Saya pernah kecelakaan maut waktu itu ya. Kecelakaan tunggal sih lebih tepatnya, nabrak trotoar waktu itu ya. Waktu masih masa-masa SMA gitu ya, masih sangat muda. Sama kayak Oswald, bawa motor kayak gitu-gitu. Kemana-mana. Akhirnya saya nabrak trotoar dan jungkir balik dan harus dijahit, dan luar biasanya adalah saya kecelakaan 1 kilo kayak ya, kurang lebih itu rumah sakit. Rumah sakit teman-teman. Dan aku coba mikir, itu jam 1:30 pagi, saya nabrak trotoar dan saya jatuh di depan kedai kopi seperti itu, dan akhirnya ada orang yang menolong karena itu benar-benar sepi, udah nggak ada apa-apa gitu. Kalau bukan karena Tuhan yang hadir untuk menolong dan ujung-ujungnya memakai saya dari yang banyak kegiatan dulu super aktif sekali sebagai remaja seperti kalian kayak gitu ya, jadi seorang hamba Tuhan seperti ini kayak gitu, yang berdiri buat teman-teman bagi generasi gitu. Dan ya itulah seperti yang tadi Van Huber juga bilang, bahwa ada orang-orang yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita sebagai bentuk yang mengasihi kita gitu. Gitu sih. Wow. Dari siapa lagi ya? Udah gitulah, itu aja Val. Sepanjang ini iya. Iya, sepanjang ini ya. Oke lah. Dari Aracelia gimana? Oke, nggak dijawab. Dari Verlin? Bisa dikerjakan tepat waktu juga. Iya ya. Kerjaan santai tapi bisa tepat waktu kumpulnya. Walaupun tegaknya itu sebenarnya cepat. Iya ya, iya ya. Agak sedikit putus-putus, tapi saya ngerti sih maksudnya, bahwa Tuhan itu menyertai kamu, Tuhan hadir itu ketika kamu sedang ngalamin banyak tugas gitu ya. Itulah pentingnya spend time juga kita teman-teman sama Tuhan gitu. Oke teman-teman, kita boleh balik ke room ya, Val? Bisa ya balik ke room atau tinggal 1 menit? Oke, silakan balik ke main room teman-teman. Oke, gimana Musa? Ya. Iya. Yang pasti tadi saya di room 2 ya. Saya room 2 ya tadi ya. Ya. Yalah. Hasil akhir ya, memang kita coba untuk, karena tidak semua orang tentu menikmati untuk disuruh bicara ya, sehingga tuliskan saja. Jadi room 1 juga tadi ada penugasan itu ya, penugasan ada. Jadi gini teman-teman, yuk saya sebagai aktivitas, saya paling suka aktivitas ya. Coba kamu pikirkan lagi. Kalau Tuhan hadir dalam hidupku, ketika Allah hadir dalam hidupku, maka aku akan apa? Baik untuk diriku maupun orang lain, kan banyak yang bisa kita pikirkan. Yuk bikin ekat ya. Ekat bisa ya, Angel, Ella ya. Caroline pasti bisa lah. Apalagi Caroline mau ekatnya. Nah, jadi bikin ekat bisa pakai Canva boleh, bisa pakai photogrid boleh, bisa pakai, atau kamu bikin di story IG ya, lalu kamu screenshot itu juga bisa gitu ya. Kalimatnya begini, aku percaya Allah hadir dalam hidupku. Itu kalimat pertamanya. Aku percaya Allah hadir dalam hidupku. Di kalimat keduanya, maka aku akan apa gitu ya. Maka aku akan, tadi di kelompok sebelah ada yang bilang, maka aku akan mengikut berjalan sesuai kehendaknya, misalkan begitu. Boleh, silahkan. Nanti ekatnya dikirim aja ke WA-nya Contoh Antonius ya. Bukan buat dinilai teman-teman, nanti siapa tahu kita bisa postingnya itu di IG-nya Teens kita ya sebagai komite. Pasti diposting. Boleh nggak pakai muka, foto muka? Boleh ya. Boleh, apalagi silakan. Misalkan Ella tanya, boleh nggak Pak pakai TikTok? Boleh
ya. Bentuk video ya lah ya. Jadi yang bisa TikTok silahkan, yang bisa video silahkan, yang bisa gambar saja silahkan. Oke? Itu saja dari saya. Yuk kita sama-sama terus gumulkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saya kembalikan ke Tante Antonius. Oke. Musa bisa ini dulu. Oke. Thank you. Oke teman-teman, baru kali ini kita sesi breakout room. Tadi di kelompok 2 juga, iya ya, kayaknya kurang imbang ya kayaknya. Di kelompok 1 mungkin yang tipe-tipenya introvert atau apa segala macam gitu ya. Kalau kelompok 2 tipe-tipe orang yang bisa bicara gitu, orang-orang yang wow, saya juga sampai speechless gitu ya. Selama ini kan belum pernah ada ketemu orangnya secara beberapa tahun ini kan gitu. Ternyata wow, mereka sharing luar biasa. Thank you untuk Musa Hari yang sudah share ke kita, untuk membekali kita juga, dan menantang kita untuk memberikan sebuah tekad ya di dalam kita merasakan kehadiran Tuhan. So, bless banget gitu ya. Oke teman-teman, kita mau sama-sama kasih yang terbaik buat Tuhan ya, dengan apa yang kita punya gitu ya, dengan sedikit yang bisa kita berikan, bukan sedikit ya, kalau bisa banyak ya nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Kenapa bilang sedikit? Karena ya kantong anak sekolah gitu. Gitu ya. Canda teman-teman ya. Silakan mau memberikan dengan kesungguhan hati kalian gitu ya. Silakan Oswald ya. Dan kita mau sama-sama memberikan dengan penuh sukacita dan ya. Boleh di-share screen. Ada yang baru masuk atau apa segala macam. Ya. Oke. Teman-teman bisa scan di barcode atau langsung transfer aja gitu ya. Gitu ya. Nggak ada suaranya. Gitu. Ya, teman-teman bisa cek sendiri di situ. Ya. Oke. Mari teman-teman kita mau sama-sama menaikkan pujian lagi bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita. Ya, ini lagu yang cukup populer. Udah lama kita nggak nyanyiin sama-sama. Ya, sambil kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan nantinya. Oke. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik,
Tuhan Yesus baik. Ya, thank you. Kita mau sama-sama menutup persekutuan kita pagi hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Nanti kita akan menerima doa berkat dari Musa hari. Gitu ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Rekan-rekan remaja sekalian, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita jalani hidup kita minggu ini, minggu ujian. Mari kita persiapkan dengan sungguh-sungguh kehidupan kita. Tapi ingat, satu hal yang paling penting dalam hidup kita adalah Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, mari kita komitmenkan dengan sungguh, ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, maka aku akan seperti apa. Dan mari kita terima berkat Tuhan yang akan memampukan kita untuk menyadari kehadiran Tuhan dan mau melakukan sesuatu dengan kehadiran Tuhan itu. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Iya, oke, kita masuk ke dalam warta, teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk Musa Hari yang udah membagikan firman dan menolong kita semua pagi hari ini. Thank you ya teman-teman ya. Boleh kasih tepuk tangan, reaction ya. Semuanya di kolom. Oke. Karena kita bersyukur ya, banyak hamba Tuhan yang menolong kita bertumbuh di usia-usia remaja seperti ini. Gitu. Mengingatkan teman-teman untuk mendoakan teman-teman yang hari ini jadi pengurus dilantik ya nanti siang jam 10. Teman-teman harus dukung mereka dalam doa supaya mereka boleh semakin bertanggung jawab, mereka boleh semakin punya hati untuk melayani dan memberikan yang terbaik di dalam pelayanan khususnya di remaja gitu ya teman-teman. Lalu mengingatkan tadi yang menjadi tekad yang Musa Hari tantang kita semua untuk bikin apa Musa? Coba boleh di-sharekan sekali lagi biar lebih jelas. Bikin e-card ya. E-card ya. Boleh Twibun boleh, tapi e-card lebih sederhana. Oke. Thank you. Teman-teman diingat ya, nanti boleh dikirim ke, kalau nggak langsung tag aja di Instagramnya remaja, jadi nanti di-repost kayak gitu. Kan lebih enak juga gitu ya teman-teman. Di story kalian masing-masing aja. Loh ini apa-apaan nih gitu, kok pada gini semua? Nah, itulah tekad. Nah, inilah bedanya orang Kristen, ya kan? Beda gitu ya, tampil beda gitu. Oke teman-teman. Saya mau nanya nih teman-teman, mumpung belum Desember, jadi memastikan kembali teman-teman, karena kita niatnya tanggal 12 itu akan Natal bersama. Jadi teman-teman coba tulis di kolom chat, bagi teman-teman yang bisa hadir di tanggal 12, biar kita tahu gitu teman-teman. Silahkan coba ya, saya berikan waktu sekitar 2 menit deh untuk menulis di chat, kolom chat gitu ya. Bisa atau tidak bisa gitu, gitu aja. Silahkan. Luis bisa contoh. Oke. Silahkan ditulis ya teman-teman. Tentang saya izin live dulu sebentar ya. Baik Musa. Thank you. Thank you banyak. Yo Musa. Ya, bisa kok. Oke, lanjut. Bisa. Ya, pengurus pasti bisa. Otomatis pengurus pasti bisa. Bisa, Marvel. Yang lain, Angel Caroline udah bisa? Udah divaksin ya? Atau belum dikasih izin? Nanti Minggu depan aja dikabarin. Ya, oke. Iya. Ya. Oke. Oke, lanjut. Sebagian udah pada bisa. Nih, lanjut teman-teman yang belum.
Clarin, yang lain-lain semuanya. Ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 orang yang jawab. Oke lah. 8, 9. Oke, teman-teman. Kita nggak rame-rame kok. Kita sederhana aja rayainnya ya. Dan saya juga rindu pengen ketemu kalian gitu ya. Cuma lihat dari layar seperti ini kan saya nggak tahu saya lebih pendek dari kalian atau gimana gitu ya. gitu ya. Kalau Hubert saya sudah tahu dari dulu. Si Graciela juga. Si Ella satu udah ketemu, si Caroline udah, Sandy udah, Louis udah. Beberapa yang belum sih gitu ya. Oke, teman-teman. Oke lah. Nah, untuk teman-teman nanti minggu depan saya tanya lagi fixnya ya, teman-teman ya. Jadi supaya tidak berlama-lama waktu kita gitu. Oke, teman-teman. Doakan saya juga hari ini saya pelayanan di kebaktian umum supaya semuanya lancar ya, supaya baik-baik aja gitu ya. Dan jaga kesehatan teman-teman. Lagi masa-masa ujian, yuk kita berdoa sekali lagi. Saya rindu berdoa untuk teman-teman yang ujian. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk teman-teman remaja, untuk adik-adik kami Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan di dalam mereka mengerjakan tugas tanggung jawab mereka sebagai siswa, baik SMP maupun SMA, dalam ujian-ujian mereka. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan. Nah, apa yang sudah mereka pelajari, mereka dapat mengerjakannya juga di dalam ujian-ujian yang mereka lakukan Tuhan. Dan berikan hati yang jujur, supaya kami bisa sama-sama bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami semua. Amin. Oke, semangat teman-teman yang pada ujian. Kiranya Tuhan terus menolong dan memampukan, gitu ya teman-teman. Bahwa Tuhan hadir. Hadir artinya gimana, kok gak boleh jontek ya? Gitu. Aduh, gitu ya. Ya, kalian bisa tafsirkan sendirilah apa maksudnya gitu ya. Oke. Yang terakhir adalah kita foto bareng. Oke teman-teman, kan waktu sudah menunjukkan pukul 9 dan teman-teman remaja mau datang ke gereja nih yang pengurus. Karena mereka mau dilantik hari ini. Gitu ya, kita doakan. Coba buka kamera, ayo teman-teman. Buka kamera kita masing-masing. Yuk. Oke. Kasih senyum yang terbaik gitu ya. Ini ya, tinggal berapa nih? Pak, tinggal berapa orang, Pak? 15 ya? 15. Iya, kok. Tolong dibantu ini ya, Pak ya. Screenshot ya. Oke. Aku yang hitung nih atau aku? Gimana kalau Angel Caroline yang hitung? Lebih seru juga kayaknya. Oke, Koko aja yang hitung ya, Val ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, bentar kok. Bentar ya. Ulang lagi ya, teman-teman. Boleh gaya bebas, silahkan. Ya kan? Yang tadi udah masuk ya? Udah, kok. Teman ya. Oke, sekali lagi silahkan gaya bebas, teman-teman. Yuk. 1, 2, 3. Udah? Nah. Sip. Oke, sampai jumpa teman-teman minggu depan. Tetap jaga kesehatan. See you next week. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye, girl. Thank you semua. Bye-bye. Thank you, Val. Kok. Gimana tuh? Gereja kita hanya untuk Chinese atau terserah? Yang apa dulu, komisi apa nih? Maksudnya? Remaja. Sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya. Aman-aman aja itu. Non-Chinese boleh kan? Iya. Aman sih. Kalau lu mau ajak temen ya boleh ajak aja. Kan kita pakai bahasa Indonesia, bro. Iya. Kalau di remaja lebih fleksibel aja sih. Mungkin kalau di umum memang kebanyakan karena dari kakek kita, nenek kita kan Tionghoa ya gitu kan. Gitu sih. Gak masalah, aman kok. Lu tahu Koko lah, Koko orangnya welcome kok sama siapapun. Oke, kok. Oke, thank you ya. Thank you, kok. Nanti via line aja ya. Oke, kok.